Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, 3 mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, yakni Roy Ardi Kolas Napitulu, Rabia Musrifa, dan Maure Natalia, berhasil membawa pulang gelar juara 1 kategori riset kewirausahaan pada gelaran The Seven Auto Awards 2021, Sabtu 13 November 2021. Ketiganya mengusung karya deteksi cepat piperin pada cabai Jawa berbasis Artificial Neural Network guna meningkatkan potensi ekspor di industri. Seperti apa karya dari mahasiswa-mahasiswa berprestasi ini? Simak penjelasannya dari Ketua Tim Roy Ardi Kolas Napitulu berikut ini. Deteksi cepat piperin pada cabai Jawa berbasis ANN guna meningkatkan potensi ekspor di industri. Seperti yang kita ketahui itu, cabai Jawa ini kan merupakan salah satu komoditas lokal dan saat ini tuh dia sedang meningkat gitu Kak. Sedang ramai-ramainya ekspornya terjadi peningkatan ekspor begitu. Nah, oleh karena itu, namun dari yang ada di lapangan sekarang itu, pengujian yang dilakukan untuk menguji kualitas dari cabai Jawa ini sendiri atau mengukur kadar piperinnya itu menggunakan metode destruktif gitu Kak. Jadi dihancurkan sampelnya dan itu sangat tidak efektif. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, tim kami ini membuat sebuah terobosan begitu Kak. Jadi bagaimana kita bisa dapat mengukur piperinnya tanpa merusak gitu. Nah, setelah itu kami akhirnya menemukan sebuah metode yang dinamakan itu adalah Artificial Neural Network yang itu digunakan berbasis dengan tekstur dan warna gitu Pak. Jadi kita menggunakan citra gambar gitu, di mana gambar itu nanti akan diambil tekstur warna dan juga tekstur dan warnanya, dan itu akan dikonversikan menjadi kadar piperin. Pemirsa, Vokasi Universitas Brawijaya memborong medali terbanyak dalam gelaran Olimpiade Vokasi Indonesia tahun 2021 pada Sabtu 13 November 2021. Vokasi Universitas Brawijaya mendapatkan total 9 medali dalam Olimpiade Vokasi tahun ini. Dengan prestasi yang membanggakan ini, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Vokasi UB, Dr. Romi Hermawan kepada Newspoint mengatakan kontingen Vokasi UB mendapatkan 4 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Olivia itu adalah kepanjangan dari Olimpiade Vokasi Nasional Indonesia. Itu adalah kegiatan yang dilakukan setiap tahun oleh Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Untuk tahun ini itu diadakan di Universitas Haluo Oleo, ada di Kendari. Ya. Jadi kontingen program pendidikan vokasi berhasil mengirimkan kontingen 10 kontingen. Jadi 10 kontingen ini ada di bidang karya tulis ilmiah, bidang bisnis plan, bidang video edukasi, bidang piranti cerdas, bidang inovasi konstruksi, bidang inovasi energi dan energi terbarukan, yang terakhir adalah bidang desain dan web. Selanjutnya dari 10 kontingen itu, kita berhasil mendapatkan medali terbanyak, yaitu adalah 4 emas, 4 perak, dan 1. Lupa. Nah, biar kelihatan cantiknya. Berjumpa bersama Jaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint.
Direktur Bidang Kemahasiswaan Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Romi Hermawan berharap mahasiswa vokasi UB mampu menghasilkan produk sebagai bukti bahwa lulusan vokasi mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Romi mengatakan bahwa kompetisi ataupun perlombaan yang mahasiswa vokasi ikuti adalah proses pembelajaran di vokasi UB agar mahasiswa tidak lelah untuk selalu berinovasi. Selain itu, vokasi UB terus berupaya untuk memfasilitasi karya-karya dari mahasiswa. Pendidikan vokasi ini kan orientasinya bahwa kemampuan prakteknya itu lebih banyak dari kemampuan teori. Nah, maksud saya ini sebenarnya hal yang perlu kita sinergikan, bahwa bagian kompetisi ini atau lomba atau apapun itu bagian praktek-praktek belajar di vokasi. Gitu loh. Jadi outcome-nya jelas, produk. Belajar di vokasi itu juga outcome-nya produk juga, mengikuti kompetisi juga produk. Akhirnya ini yang mau kita elaborasikan, bahwa saya berharap bahwa mahasiswa-mahasiswa vokasi ini akan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan aktualisasi ide dan gagasan. Makanya tadi saya ulangi sekali lagi bahwa tahun depan kita akan membuat yang namanya akademi vokasi. Saya harap unit itulah, atau apapun namanya, forum itulah, yang bisa memberikan ruang-ruang kepada mahasiswa, bisa mensinergikan antara ruang-ruang belajar dengan ruang-ruang kompetisi atau ruang-ruang lomba. Jadi lomba ini bagian dari kuliah gitu loh, Pak, yang kita harapkan. Jadi bukan lomba ini menjadi beban atau bagian lain dari kurikulum kuliah, tapi lomba ini bagian dari kurikulum kuliah. Kalau bisa bahwa kuliah di vokasi, itu outcome-nya adalah mengikuti kompetisi, mengikuti perlombaan. Sehingga ini yang mungkin yang dinamakan link and match gitu ya, yang disampaikan oleh Mas Menteri. Jadi jangan sampai mahasiswa ini tidak punya prestasi. Harusnya mahasiswa vokasi itu prestasinya banyak. Karena apa? Karena yang diharapkan tadi itu loh, bahwa keluar atau lulus dari vokasi itu. Pemirsa, sekolah lapang yang diadakan oleh Fakultas Peternakan kepada para peternak merupakan media komunikasi dari Fapet UB dengan komunitas masyarakat. Dekan Fapet UB Profesor Suyadi menjelaskan, sekolah lapang yang diadakan oleh fakultasnya bukan hanya sekedar pengabdian masyarakat, namun juga media untuk transfer pengetahuan dan teknologi serta manajemen kepada para peternak. Sekolah lapang Fapet memiliki kurikulum sebagai acuan bahan pelatihan dan juga agar mutu dari para peternak yang mengikuti dapat terjaga dengan baik. Lapang itu sebetulnya media kita untuk transfer ilmu. Jadi sebetulnya ini kita ini memiliki suatu program mengembangkan desa binaan. Desa binaan artinya bagaimana kita nanti menjalin hubungan dengan desa itu sebanyak mungkin sebagai media kita dalam menerapkan ilmu dan teknologi. Itu adalah konsep dasarnya sebetulnya. Di dalamnya adalah bisa macam-macam. Yang minimal yang pertama adalah untuk tempat kegiatan pengabdian masyarakat, ya. Dan yang kedua, kita ini tentu saja untuk tempat kegiatan untuk mengambil berbagai macam permasalahan yang ada di lapangan, sehingga nanti kita ini bisa mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai modal kita untuk merancang pengembangan ilmu dan teknologi kita melalui penelitian-penelitian. Dan di antara yang aplikasi di bidang teknologi ini, IPTEK ini adalah sekolah lapang. Kenapa sekolah lapang? Karena sekolah lapang ini tidak hanya sekedar pengabdian, namun kita ini menyusun kurikulum, yang kurikulum itu berupaya kuat untuk merubah suatu mindset para peternak atau para peserta yang mulai dari tidak mengerti masalahnya sendiri, dan kemudian tidak mengerti sistem administrasi peternakan, tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah, kemudian diajari mereka mengungkapkan masalah. Jadi simpel saja,
pemahaman peternak ini adalah sangat berbeda dengan yang diajarkan di kampus. Pemirsa, Fakultas MIPA UB dalam waktu dekat akan memperbanyak jumlah penyelia halal dari internalnya, baik dosen maupun mahasiswa, dengan tujuan agar dapat melakukan pendampingan UKM melalui penyelia halal. Indah, salah satu dosen MIPA yang mengikuti pelatihan penyelia halal, mengatakan bahwa saat ini fakultasnya sedang gencar memperbanyak sertifikasi bagi dosen dengan standar BNSP. Salah satunya adalah untuk sertifikasi penyelia halal. Dengan sertifikasi tersebut, maka diharapkan kiprah MIPA dalam melakukan pendampingan terhadap UKM bisa lebih luas dan maksimal. Ya, kita ketahui ini kalau universitas pasti tidak jauh dari IKU ya, Mas. Kita punya indikator kinerja utama yang harus dikejar, universitas maupun fakultas. Jadi kami berusaha memberikan fasilitas kepada dosen-dosen dan mahasiswa agar mereka mempunyai sertifikat yang diakui oleh BNSP. Nah, karena kami ini bidangnya di bidang MIPA, kami lihat bahwa sertifikasi halal ini masih terkait erat dengan keilmuan yang ada di MIPA. Jadi beberapa hal itu memang membutuhkan expert ya yang ada di MIPA, contohnya di kimia sama biologi. Nah, itu Mas Sidik. Kemudian yang kedua, kami juga ada keinginan ini kedepannya mungkin ya supaya bisa memberikan manfaat yang lebih kepada sekitar. Jadi kalau kami sebagai penyelia halal, karena kami bukan bagian dari perusahaan kan sebenarnya tidak bisa. Yang bisa kami dampingi itu adalah UMKM. Nah, ini kedepannya kami berharap dengan beberapa dosen dan mahasiswa yang memiliki sertifikat halal, sertifikat penyelia halal, ini nanti bisa menjadi pendamping bagi UMKM yang setidaknya minimal ada di sekitar kami. Begitu, dalam bentuk entah itu nanti dalam bentuk kami memberikan wawasan dulu atau kami dalam bentuk pengabdian masyarakat. Cantiknya. Berjumpa bersama Jaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, kondisi pandemi yang berdampak pada lesunya kegiatan ekonomi mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Malang. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Wahyu Hidayat, mengakui dengan kondisi pandemi berpengaruh pada pendapatan daerah yang sudah ditargetkan. Namun pihaknya meminta kepada Bapenda untuk melakukan terobosan dan inovasi agar pendapatan daerah tersebut dapat terpenuhi. Salah satunya dengan melakukan pendekatan yang humanis kepada wajib pajak agar dapat ditemukan solusi bersama dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah. Untuk pendapatan Kabupaten Malang di tahun 2021 ini memang kita ada target yang harus dicukupi oleh Bapenda. Tetapi dengan kondisi pandemi saat ini, tentu kita juga memberikan toleransi kepada masyarakat Kabupaten Malang yang berkewajiban membayar pajak dan juga target Bapenda yang ditetapkan. Karena memang ada kendala-kendala ataupun ada keterbatasan-keterbatasan yang memang tidak dapat dipenuhi. Tetapi harapan kami dengan target-target tersebut ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Bapenda juga, ada strategi atau ada terobosan atau inovasi agar target tersebut bisa mencapai. Karena kita harus sadari bersama juga apabila target pendapatan ini tidak tercapai, tentu akan ada ketimpangan dalam hal pembangunan. Karena dalam APBD di tahun 2021 kita sudah jelas antara pendapatan dan belanja. Kalau pendapatan yang melalui target berarti belanjanya juga akan tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana. Seperti itu. Ya, kemudian yang untuk harapan kami memang untuk Bapenda
saya harapkan nanti Bapenda sudah mulai ada pendekatan secara humanis. Karena mungkin ada wajib pajak yang memang harus mereka melakukan kewajibannya, tapi ada pertimbangan-pertimbangan tentu. Nah, harus ada strateginya yang humanis, bukan dengan aturan yang memang saklek ya, tapi dengan pendekatan yang humanis tersebut. Mungkin kita datangi apa keluhannya, silakan kalau memang tidak bisa membayar, mungkin dikasih toleransi batas waktu, bisa mundur beberapa hari gitu, agar mereka juga ada usaha untuk bisa membayar tersebut sesuai dengan kemampuannya. Kemudian juga saya harapkan juga ada strategi-strategi yang lain, ataupun juga harus ada terobosan terkait dengan pendapatan-pendapatan yang lain agar target tersebut dapat terpenuhi. Karena dengan target pendapatan terpenuhi, pembangunan yang di Kabupaten Malang juga akan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Ya. Mungkin terakhir bisa disampaikan pesan Ya. kepada masyarakat untuk wajib membayar pajak. Ya. Nah, pada masyarakat Kabupaten Malang ataupun dengan masyarakat yang di luar Kabupaten Malang yang mempunyai kewajiban pajak ataupun yang ingin berinvestasi untuk meningkatkan pendapatan yang di Kabupaten Malang, harapan kami dengan pandemi ini Kabupaten Malang tetap terbuka, tetap melayani, kemudian tetap kita akan mendampingi semua pelayanan, perizinan dan lain-lain di masa pandemi ini kita akan lakukan secara baik karena kita juga berharap dengan ada pendapatan. Kemudian yang kedua dengan wajib pajak. Nah, wajib pajak silakan melaksanakan kewajibannya. Tentu kita tidak dengan aturan yang terlalu kaku. Silakan nanti datang ke Bapenda apabila ada masalah. Insya Allah nanti dari Bapenda akan mencarikan solusinya agar kewajiban pajak itu tetap akan bisa terbayar. Nah, gitu. Kerjasama internasional Universitas Brawijaya dengan perusahaan Malaysia Serunai dan Islamic Development Bank untuk pengembangan digital halal ekosistem ditopang oleh 4 pilar kegiatan. Project Manager Program Dr. Agus Tarno menjelaskan bahwa terdapat 4 pilar kegiatan hingga 2023, yakni Internal Administrative and Management, Digital System yang membangun sistem digital, Human Resources untuk pendampingan kemampuan SDM digital halal, dan monitoring dan evaluasi. Agus berharap kerjasama dan kepercayaan lembaga luar negeri ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak Universitas Brawijaya untuk meningkatkan kapasitasnya dalam penguasaan sertifikasi halal secara nasional dan internasional. Kita ini sebagai penerima manfaat dari proyek ya, jadi dana ini dana 2,06 juta US dollar ini akan digelontorkan untuk UB untuk membangun sistem digital sertifikasi halal ya berbasis aplikasi. Jadi mulai pendampingan nanti ada step-stepnya ya, nanti akan saya share ya bagaimana tahapan-tahapannya. Nah terus di situ ada 4 pilar ya, ada 4 pilar kegiatan, ada 4 pilar yang akan dijalankan di dalam proyek ini. Yang pertama internal administratif dan manajemen, nanti ada koordinatornya situ dari UB, ada 3 personil nanti, kemudian ada juga nanti ada digital system setup. Jadi nanti ada bagian khusus yang menangani masalah setup aplikasi ini. Ini dihandle oleh TIK nanti. Ada beberapa tim, beberapa orang dari TIK, karena memang yang mengerti tentang ini kan TIK. Dan yang ketiga nanti ada human resources ya, pengembang SDM. Nah, SDM ini nanti lebih banyak pada upaya memberikan pendampingan dan fasilitasi, memberikan training macam-macam untuk Brawijaya agar nanti mereka agar mereka nanti terlatih gitu ya. Jadi lebih banyak pada upaya untuk meningkatkan SDM Brawijaya untuk penyiapan sistem digital ini. Nah, selebihnya juga terkait dengan sertifikasi halal macam-macam. Dan yang terakhir ada pilar keempat adalah monitoring dan evaluasi. Ini nanti juga dari Brawijaya yang nanti akan melakukan pengawasan terhadap bagaimana capaian-capaian yang sudah diperoleh oleh Brawijaya selama proyek berlangsung.
Pemirsa, kondisi ekonomi yang sulit saat pandemi membuat pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan hiburan susah mencapai target. Hal ini diakui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara, di sela acara sosialisasi optimalisasi pajak daerah menuju Malang Makmur. Meski demikian, Bapenda tetap berupaya untuk mencari dari sumber pajak lainnya, sehingga saat ini 88% target pendapatan sudah tercapai. Made Arya optimis saat level PPKM turun, pendapatan pajak bisa mencapai target di akhir tahun. Untuk 2021 memang banyak kendala ya. Mulai 2020 pada saat pandemi, ini memang sesuatu yang memang luar biasa sehingga keadaannya juga tidak biasa. Sehingga kami sangat berupaya bagaimana caranya pencapaian di 2021 itu bisa sesuai. Tetapi ternyata tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kondisi ekonomi seperti itu sehingga mau tidak mau suka tidak suka ya bahwa pajak untuk pajak hotel karena PPKM tidak ada boleh kegiatan, tidak boleh berkunjung dan juga pajak hiburan itu sudah bisa diyakini tidak mungkin akan mencapai target sehingga kami berupaya untuk mencari di pajak lain dan syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah mencapai 88% dari target 100% sebesar 312. Dan untuk upaya ke depan, semoga nanti sampai dengan akhir tahun, karena ini kan harapan kita sudah mulai dibuka dengan adanya PPKM ini, kita sudah level 2, harapannya juga ada perbaikan level 1, sehingga hiburan sudah dibuka, lumayan, jadi ada peningkatan yang signifikan untuk pajak hotel dan hiburan. Tetapi tidak mungkin mencapai 100%, karena tinggal 1,5 bulan. Harapannya nanti kita ambil daripada pajak yang lain, mudah-mudahan aja bisa mencapai 100% untuk di akhir tahun 2021. Mempunyai target yang lebih tinggi lagi karena permintaan Pak Bupati, kami akan berupaya secara optimis realistis lah ya bagaimana caranya pencapaian di 2022 bisa tercapai. Harapan kami juga nanti kami akan mengambil dari beberapa sektor pajak yang lain. Harapannya nanti mungkin dari pajak PBB, juga dari BPHTB dan juga harapannya juga dari hotel dan yang lain karena semoga saja nanti tidak ada lagi level 3 di Kabupaten Malang. Harapannya vaksin sudah berjalan semuanya, masyarakat sudah tervaksin semuanya, sehingga kesehatan sudah terjamin. Nah, itulah penjelasan salah satu tol ukur kita untuk mencapai di program 2022 karena Pak Bupati sendiri kepengennya kita menuju ke 1 triliun untuk semua pajak. Pajak itu kan dari pajak PAD ya, pendapatan asli daerah terdiri dari 1 dari pajak daerah, kemudian retribusi daerah, kemudian yang ketiga tuh hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan keempat lain-lain pendapatan asli. Mudah-mudahan dari 4 itu kita bisa menuju ke 1 triliun di 2024 nantinya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Abada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.